Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel gue yang 18 Channel. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue tetap akan membahas lagi, yaitu pabrikan dari Mini, ya, mobil listrik Mini elektrik yang sudah tayang di Indonesia. Dari catatan BMW Group ini, dia adalah salah satu anak dari perusahaan BMW Group, ya, yang di Indonesia. Dia berkibar di Indonesia. Dan seberapa laris yang gue akan review di sini, seberapa laris mobil listrik Mini elektrik di Indonesia sendiri. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan membantu YouTube channel ini agar terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasan daripada mobil ini sendiri, guys. Oke? Dari catatan BMW Group Indonesia, Mini elektrik diklaim sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan lini mobil listrik dari Mini ini mendominasi sekitar 90% dari total penjualan Mini di tanah air sepanjang tahun lalu. Mini elektrik tercatat terjual sebanyak 172 unit di tahun 2023 lalu. Seberapa laris mobil listrik Mini yang ada di Indonesia ini, guys? Langsung saja kita ke penjelasannya. Salah satu mobil listrik yang paling ikonik di Indonesia adalah Mini elektrik. Mobil listrik yang dibawa oleh BMW Group ini, Indonesia ini pun menjadi salah satu lini yang terlibat dalam rekor penjualan mereka di 2023 lalu. Dari catatan BMW Group ini, Mini elektrik diklaim sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan lini mobil listrik dari Mini ini mendominasi sekitar 90% dari total penjualan Mini di tanah air sepanjang tahun lalu. Mini elektrik tercatat terjual sebanyak 170 unit di tahun 2023 lalu. Angka ini meningkat drastis dari tahun 2022, di mana Mini elektrik rilis pada pertengahan tahun dan terjual 30 unit di akhir tahunnya. Ramesh Devnatan selaku Presiden Direktur BMW Group Indonesia mengatakan bahwa saat ini merek mobil di bawah grup mereka mendominasi pasar mobil listrik premium tanah air. Dengan rangkaian kendaraan listrik terbaru BMW dan Mini yang sangat menarik dan berteknologi luar biasa, kami mampu meningkatkan mobilitas listrik secara lebih dinamis pada tahun 2023 dan menjadi pemimpin di segmen kendaraan listrik premium Indonesia dengan mendominasi 60,5% dari total pasar, ujar Ramesh dalam keterangan resminya. Ketertarikan masyarakat terhadap merek Mini ternyata membuat penjualan secara umum meningkat di tahun lalu. Tercatat 891 unit Mini terjual sepanjang 2023. Artinya 24% daripada mobil ini sudah mendominasi di Indonesia. Artinya 24% lebih tinggi ketimbang tahun 2022 maksudnya. Selain Mini elektrik, ini model Mini lainnya yang diminati masyarakat Indonesia adalah Mini 3-door dengan mesin internal combustion. Lalu ada juga Mini Countryman yang notabene mobil rakitan dalam negeri. Antusiasme pencinta Mini di tanah air membuat merek mobil ikonik ini optimis menyambut 2024. Bahkan mereka mengklaim akan menghadirkan serangkaian kendaraan terbaru di tahun ini, termasuk generasi terbaru dari Mini. Sekalian kita akan menjelaskan dan gua akan men-share kepada kalian spesifikasi dari mobil Mini ini sendiri, Mini elektrik ini sendiri, ya, guys. Brand ikonik asal Inggris Mini meluncurkan kendaraan listrik murni pertamanya di Indonesia, yakni Mini elektrik pada pertengahan tahun lalu. Mobil listrik ringkas ini dibanderol dengan harga 1,24 miliar on the road Jakarta. Selang setahun setelah peluncurannya, penjualan mobil listrik Mini elektrik ternyata cukup banyak. Bahkan mobil tersebut menjadi salah satu model yang terlaris di tanah air. Penjualan Mini sangat ini semakin berkembang, terutama kendaraan listrik Mini E menjadi salah satu kendaraan favorit dari rangkaian Mini Cooper setelah Countryman, ucap Jody Otania, Director of Communication BMW Group Indonesia.
Untuk diketahui, Mini elektrik meraih angka penjualan wholesale sebanyak 54 unit pada Januari sampai dengan Juli 2023, sedangkan untuk kontrimen CKD terjual sebanyak 159 unit pada periode yang sama. Bicara soal spesifikasi, mobil ikonik ini hadir dengan basis dari Mini T-Door dan secara keseluruhan punya desain yang mirip. Namun Mini elektrik memiliki beberapa elemen khusus hanya dimiliki kendaraan listrik ini. Tampilan depan sangat impresif dan berciri khas lampu depan Mini yang bulat dan teknologi LED. Bagian bumper depan tampil lebih modern dengan grill baru. Lampu kabut dengan sebelumnya diganti dengan lubang udara vertikal yang ditempatkan di jauh keluar, berfungsi sebagai bukaan tirai udara dan mengoptimalkan aerodinamis kendaraan. Kemudian strip bumper tengah yang juga berfungsi sebagai dudukan plat nomor kini hadir dalam warna bodi. Sementara itu pada bagian interior, Mini elektrik mengalami peningkatan teknologi dan fitur yang menarik. Banyak fungsi dan elemen desain yang baru tetapi tetap mempertahankan dimensi yang sama dengan Mini Cooper yang konvensional, termasuk bagasi. Seperti contoh desain setir baru yang dilengkapi dengan tombol multifunction yang terintegrasi dalam warna piano black. Harusnya piano black ya, bukan piano black. Berbagai warna yang sudah diberikan oleh Mini ini sendiri sudah menjadi salah satu ciri khas Mini sendiri agar mempunyai kesan yang berbeda di setiap elemen, ya guys. Di setiap elemen yang sangat luar biasa ini dari Mini elektrik ini sendiri. Kalau dibilang sih Mini elektrik ini luar biasa ya guys. Dia mempunyai variasi yang terbaru yang ya memang dia adalah jemaah dari Mini Cooper itu sendiri guys. Luar biasa kalau gue bilang sih. Lanjut ya. Sementara itu pada bagian interior, Mini elektrik mengalami peningkatan teknologi dan fitur yang menarik. Banyak fungsi dan elemen desain baru tetapi tetap mempertahankan dimensi yang sama dengan Mini Cooper konvensional, termasuk bagasi. Mobil ini memiliki tenaga. Bicara soal jantung pacu, tadi sempat di ini. Mini elektrik menggunakan motor listrik berkapasitas 32,6 kWh yang mampu menempuh jarak sekitar 232 km. Mobil memiliki tenaga maksimum 135 kWh atau 144 TK dan torsi puncak 270 Nm yang dapat mencapai kecepatan maksimum 150 km per jam. Adapun untuk pengisian baterai Mini elektrik dapat dilakukan di rumah atau di fasilitas pengisian daya umum. Status proses pengisian dapat dilihat di bagian dalam tutup pengisian. Untuk tipe 2 dengan mini wall box di rumah ataupun pengisian umum seperti di mall, cafe, maksudnya cafe ya guys, hotel dan sebagainya, dengan daya pengisian hingga 11 kW membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk mengisi 80% daripada mobil ini sendiri. Luar biasa. Jadi kalau gue bilang sih luar biasa. 2,5 jam untuk mengisi 80% untuk daya kendaraan dari mobil Mini ini sendiri. Kemudian jika menggunakan travel charger dengan daya pengisian 2,3 kW membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk pengisian 80% daya kendaraan. Selanjutnya jika menggunakan DC atau fast charging dengan daya pengisian hingga 50 kW membutuhkan waktu sekitar 36 menit untuk mengisi 80% daya kendaraan. Hampir milik Mini ini elektrik ini hampir mirip seperti mobil Cina pada umumnya. Memang dia mirip Mini Cooper tapi bukan Mini Cooper, namanya Mini ya guys. Kalau yang gue bilang sih daripada mobil ini tergantung daripada spesifikasinya sendiri yang mungkin memang harganya sekitar 1 miliar. Jadi gue bilang sih memumpuni ya, dengan interior
dengan khas dari Mini Cooper, dari mobil listrik mini ini mempunyai kesan tersendiri agar mereka mempunyai hal yang berbeda untuk bisa diberikan untuk kepada kalian semua agar kalian memilikinya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa gua sampaikan kepada kalian semua mengenai mobil mini elektrik ini, yang spesifikasinya tadi yang harganya udah 1 miliar ya. 1 miliar ya, luar biasa kalau ya mempunyai mobil ini. Kalau banyak yang suka mobil listrik dan tidak mau ribet untuk memakai mobil mini ini, sangat incredible. Oke, kurang lebih gua bisa sampaikan itu saja kepada kalian untuk mobil mini elektrik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini agar terus berkarya memberikan yang terbaik untuk kalian semua. See you next video. Jangan lupa nonton yang next selanjutnya ya, video YouTube MAP18 Junior. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.